Nah, apa sih BIPA itu? BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia tentang berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Program ini sangat berguna bagi para pengajar BIPA di berbagai negara dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi warga negara asing yang ingin belajar menguasai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan bersahabat lebih erat dengan warga masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang BIPA tingkat C2. Tingkat C2 itu termasuk yang paling atas dan sudah termasuk yang paling fasih. Adapun beberapa pembelajaran yang terdapat pada BIPA tingkat C2 yaitu Menawarkan jasa dan menanggapinya. Setelah mempelajari materi pada unit ini, pembelajar diharapkan dapat: yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan jasa dan responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan menawarkan jasa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Poin 2, yaitu berargumen. Tujuan pembelajarannya: setelah mempelajari materi pada poin ini, pelajar diharapkan dapat: yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran kerja sesuai dengan konteks penggunanya. Dan yang kedua, menyusun surat lamaran kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang ketiga yaitu deskripsi tempat dan kegiatan. 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus dalam bentuk teks penyerta gambar dengan memberi dan meminta informasi tentang gambar atau foto, tabel, grafik, atau bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus, teks deskriptif tentang gambar atau foto, tabel, grafik, atau bagan. Yang ketiga, menyusun teks khusus teks deskriptif tentang gambar atau foto, tabel, grafik, atau bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Yang keempat ada laporan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks berbentuk laporan sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang kedua, menangkap makna dalam teks laporan lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan gejala peristiwa alam. Dan yang ketiga, menyusun teks laporan lisan dan tulis tentang benda, binatang, dan gejala atau peristiwa alam dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang kelima yaitu berita. 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks berita, dari koran, radio, ataupun TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks berita sesuai dengan fungsi kegunaannya. Dan yang terakhir yaitu perintah dan saran. 1. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian diikuti oleh perintah ataupun saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang pengandaian diikuti perintah dan saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks.